Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kitab yang sudah kita sepakati untuk kita bahas. Karena materinya sama, Anda ngambil dari kitab Fathul Jalali wal Ikram. Hadisnya sudah dipoto Pak ya. Nah, di grup. Iya. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau berkata, Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi. Datanglah seorang A'rabi. A'rabi dikenalnya dengan Arab Baduy ya. Fabala fi ta'ifatil masjidi. Kemudian dia kencing, buang air ya. Buang air kecil di salah satu sudut masjid. Fazajarahun nas. Kemudian manusia melarangnya. Jadi mereka melarang orang-orang siapa? A'rabi tersebut ya, kencing di situ, mencegahnya. Fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat mencegah A'rabi tadi. Falamma qada baulahu, ketika A'rabi tadi telah menuntaskan kencingnya, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma fa uhriqa alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan satu ember air, kemudian dituangkan di atasnya, disiramkan di atasnya. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari di nomor 221 dan di Muslim nomor 284. Nah, ikhwah yang Allah muliakan. Jadi Masjid Nabawi di awal dibangun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang beratap dan ada yang tidak beratap. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan datang A'rabi. A'rabi ini memang ahlu badiyah. Ahlu badiyah ini karena jauh dari kota ya, istilahnya kampung lah ya, atau jauh dari peradaban ya. Dan jauh dari ilmu, maksudnya bukan tidak mesti di kota ya. Jauh dari ilmu, karena sifatnya dan sikapnya keras, kemudian jahil, ya, memandang bahwa tempat tersebut boleh untuk dikencingi. Dia datang kemudian kencing di situ.
Kemudian para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarangnya dan marah. Mereka sohu itu teriak, ya teriak dan mereka mencegah A'rabi tersebut. Nabi SAW ketika melihat demikian tidak diam. Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat mencegah A'rabi tadi. Kemudian setelah selesai, Nabi Muhammad SAW itu memanggil A'rabi tadi. Awalnya Nabi berkata kepada sahabat dulu, kata Nabi, la tuzrimu. La tuzrim itu jangan potong kencingnya. Ya. Selesai A'rabi tadi kencing, Nabi Muhammad SAW memanggil A'rabi dan subhanallah, Nabi tidak menghardiknya. Tidak marah kepada A'rabi tadi, dan Nabi SAW berkata, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluhu li syai'in min hadzal baul wa min hadzal qadir. Ya, walal qadir. Jadi masjid ini tidak untuk dikencingi, tidak juga untuk tempat kotoran. Innama hiya li dzikrillah was salati wa qiraatil Qur'an. Nah, masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah, untuk salat dan untuk membaca Al-Qur'an. Subhanallah, A'rabi tadi hatinya tenang, lapang dadanya. Berbeda ketika A'rabi tadi melihat para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sempit. Kemudian A'rabi tadi karena mendapat sikap yang di luar dugaan, dan Nabi SAW begitu baik, ya berdakwah kepada A'rabi. Kemudian A'rabi tadi berkata, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad saja, jangan kau rahmati selain kami berdua. Ya. Nah, Nabi SAW juga tidak diam. Nabi SAW berkata, laqad hajarta wasi'ah. Engkau telah membatasi sesuatu yang luas. Ya, artinya juga kurang pas. Ya. Jadi ikhwani fillah, di sini ada manhaj A'rabi, ada manhaj Nabi Muhammad SAW. A'rabi ketika belum dikasih tahu Nabi Muhammad SAW. Jadi membatasi sesuatu yang luasnya nggak boleh. Ya, seperti misalkan ilmu, ilmu kita nggak boleh batasi di sebuah tempat saja. Misalkan hanya di Cimanggis saja. Yang di selain Cimanggis nggak dapat ilmu. Ya, atau misalkan di Cilengsi, di selain Cilengsi nggak dapat ilmu. Atau di pesantren tertentu, di luar pesantren itu nggak dapat ilmu. Atau di universitas tertentu, kalau selain di universitas itu nggak dapat ilmu. Ya, ini namanya membatasi apa? Rahmat Allah. Ilmu luas. Ya, jadi ilmu juga nggak dibatasi di Mekah atau di Madinah saja. Antum tahu penulis Kutubus Sittah apa tadi kemarin? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, bukan Iqra yang 6. Ya. Karena ada ikhwah, Ustaz, ana selesai Kutubus Sittah. Enggak taunya Iqra yang 6. Ya, Masya Allah. Nah, rata-rata itu bukan orang Arab. Ya, yang mengumpulkan Sahih Bukhari, hadis-hadis Bukhari, orang mana? Bukhara, ya kan? Rata-rata itu di luar. Jadi ilmu itu bagian daripada rahmat, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Manhaj Nabi Muhammad SAW tidak membatasi sesuatu yang luas. Ya. Jadi yang luas kita luaskan. Rizki misalkan. Kita di Jawa misalkan, atau di Jakarta, atau di Cirebon. Ada kalau nggak di Cirebon nggak dapat rizki misalnya gitu. Oh, kalau nggak di dalam negeri nggak dapat rezeki lah. Ya, di Sumatera, di Jakarta, di Jawa, di Kalimantan, di mana rezeki Allah luas. Atau kerja di sebuah tempat tertentu. Kalau saya nggak kerja di sini, maka nggak dapat rezeki. Enggak. Berarti cara berpikir kita ini apa? Membatasi sesuatu yang luas. Ya.
Nggak boleh kita membatasi sesuatu yang luas baik dengan cara dengan ucapan atau cara berpikir. Ya. Arabi tadi berkata Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahada. Kata Nabi SAW, kau telah membatasi sesuatu yang luas. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari hadis ini adalah yang pertama, bahwa jahalatul Arab wa annahum ahlul jahl. Jahalatul Arab wa annahum ahlu jahl. Ya, jadi orang-orang Arab itu ahlul jahl, bodoh. Bodohnya itu tadi saya maaf bukan karena di desa atau di kota, tapi karena jauh dari apa? Dari ilmu, dari ulama. Orang yang jauh dari ilmu, dari ulama, sikapnya kasar, keras. Tapi kalau dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi lembut. Ya. Karena itu ikhwati fillah, kalau kita ingin lembut hati, ya, maka jangan jauh-jauh dari apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, tentang sifat mereka Allah sebutkan di surat At-Taubah 97 dan 98, kemudian ayat 99. Nah, jadi ghalibnya kaum Arab itu jahal. Nah, makanya tidak aneh kalau di sebuah daerah itu tidak ada ulama, ya, jauh dari ilmu, itu keras dan kasar. Ya, tapi kalau dekat dengan ilmu, ya, banyak ulama, itu masyarakat tidak kasar. Nah, jadi ilmu itu bisa merubah sesuatu dari yang kasar menjadi yang lemah lembut, beradab, dan seterusnya. Orang yang tidak beradab karena jauh dari apa? Dari ilmu. Nah, oleh karena itu wajib bagi thalabatul ilm untuk menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu untuk berdakwah. Enggak masalah kita berjalan kemudian mendatangi tempat-tempat yang jauh untuk mengajarkan apa? Ilmu agama di tempat-tempat yang belum tersentuh oleh ilmu. Ada di tempat-tempat yang jarang ulama, jarang ustadz. Itu. Kemudian yang kedua, annahu yajibu tadhiru ardil masjidi. Jadi wajib hukumnya mensucikan masjid, tanah masjid, lantai masjid. Karena Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk menyiram tanah masjid yang dikencingi oleh A'rabi tadi. Yang ketiga, tahrimul bauli fil masjid. Haram hukumnya apa? Kencing di masjid. Baik. Kenapa Nabi SAW melarang para sahabat? Nabi SAW melarang para sahabat bukan melarang hal ini, tapi Nabi SAW melarang, karena ada hikmah di balik itu, bukan melarang mengingkari kemungkarannya. Ya, Nabi SAW tidak mengingkari pengingkaran sahabatnya terhadap A'rabi, tapi Nabi SAW mengingkari cara, ya, mengingkari kemungkaran wajib. Tapi di sini ada dua cara yang tepat, cara yang tidak tepat. Nabi SAW melarang para sahabat, la tuzrimu, jangan potong kencingnya, jangan putuskan kencingnya. Dari sini ikhwati fillah, mengingkari kemungkaran itu, ya, ada yang tepat, ada yang benar, ada yang tidak tepat, ada yang salah. Oleh karena itu di sini butuh adanya hikmah. Ya. Ada maksiat, kemudian kita berkumpul, kemudian rumahnya dihancurkan, ya,
kemudian berantem di situ, ini tepat atau tidak? Tidak tepat. Ya, kita pakai peci putih, sorban, terus bawa pentungan, dipoto di film. Wah, ini benar nih orang Indonesia teroris semua. Yang itu, di film, di video, di film. Ya, ini akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Ya, rumahnya hancur, kemudian ada yang mungkin benyok di situ, ada yang masuk penjara, bahkan ada yang mati, kemudian fotonya nyebar, kemudian informasinya salah. Ya, kemudian setelah itu, misalkan tempat tersebut dapat asuransi, yang tadinya jelek dibagusin. Ya, yang nyerangnya masuk penjara. Nah, itu kemungkaran betul diingkari dengan segenap hati kita bahwa itu mungkar, tapi ada cara yang harus kita perhatikan. Ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau ketika jalan, kemudian waktu pasukan Tatar itu minuman keras, ya, minuman keras. Kemudian Ibnu Taimiyah tidak negur, tidak ngelarang mereka, diam lewat. Kemudian Ibnu Taimiyah ditanya, kenapa tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Beliau bilang apa? Kalau seandainya aku cegah, kemudian tidak mabok, warasnya mereka apa? Warasnya mereka nanti apa? Warasnya mereka itu nanti membunuh kaum muslimin, merampas hak kaum muslimin, dan memperkosa wanita-wanita kaum muslimin. Lihat, minuman keras mungkar tidak? Mungkar, ya kan? Tetapi ketika mencegah kemungkaran akan timbul kemungkaran yang lebih besar, maka kita tidak melakukan hal ini. Nah, di situ ada fikih. Ya, jadi mencegah kemungkaran, mengatakan atau beramar ma'ruf nahi munkar itu wajib, tapi harus lihat caranya. Harus lihat caranya. Nah, yang keempat, wujubul mubadarati bi inkaril munkar. Wujubul mubadarah bi inkaril munkar. Jadi wajib bersegera untuk mengingkari kemungkaran. Karena sahabat Nabi SAW itu bersegera mengingkari kemungkaran, dan Nabi SAW tidak melarang sahabat dari sisi mengingkari kemungkarannya, tapi caranya. Jadi segera mengingkari kemungkaran selama kalau tidak mengakhirkannya itu ada maslahat lebih besar. Tapi kalau misalkan kita mengakhirkannya ada maslahat lebih besar, kita kembali ke maslahat itu. Ya, kita kembali ke maslahat itu. Jadi tidak semua harus segera selesai, begitu ya. Dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ada misalkan seseorang yang mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, di sini kalau kita langsung cegah, misalkan terjadi sesuatu yang lebih mungkar, maka kita tunggu, kemudian kita nasihati baik-baik, ya. Kemudian ditanya apakah Nabi Muhammad SAW bisa menjawab doa, ya. Kemudian misalnya dia jawab tidak, Allah saja, ya. Kenapa engkau berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Jadi cara yang baik adalah kita lihat maslahat dan mudaratnya ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang kelima, husnu riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ummah. Jadi Nabi SAW sangat perhatian kepada umat. Jadi Nabi SAW
sangat perhatian kepada umat. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat A'rabi kencing, melihat para sahabat melarang, ya, itu tidak diam. Dan Nabi SAW dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah yang besar. Ya, Nabi SAW melihat ini kencing, para sahabat melarang, ya kan? Dan Subhanallah, Allah kasih hikmah kepada Nabi SAW dengan hikmah yang sangat besar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang besar. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat cara para sahabat seperti itu, Rasulullah bilang la tuzrimu. Jangan putuskan. Selesai Nabi SAW menyelesaikan urusan A'rabi. Ya. Ini perhatian Nabi SAW kepada semuanya. Dan hikmah di balik itu sangat besar. Ya. Di antaranya Nabi SAW menyelamatkan A'rabi. Kalau misalkan dibiarkan, para sahabat melarang, lagi enak-enaknya buang air seni, kemudian dipotong, apa yang terjadi? Sakit, ya kan? Jadi diaman ke sana. Ini maslahat sendiri untuk A'rabi tadi. Kemudian seandainya dibiarkan juga, ya, itu apa yang terjadi? Kalau misalkan dibiarkan, bisa jadi dia bangun kemudian maksyuf al-aurah, auratnya terbuka. Ini mudarat buat banyak orang, kan gitu. Selain itu, kalau misalkan dia lari atau berjalan berpindah, akan tercecer lebih besar lagi. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW contoh suri tauladan yang sangat baik buat kita semua dalam segala hal. Nah, jadi hikmah itu kita harus minta pada Allah, tapi tentunya dengan belajar. Karena hikmah ada pada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan barang siapa yang diberi al-hikmah, maka sesungguhnya Allah telah anugerahkan padanya dengan kebaikan yang besar. Dia telah diberi anugerah dengan kebaikan yang sangat besar. Di Al-Quran, orang yang disifati dengan hikmah itu siapa? Orang yang disifati dengan hikmah adalah Luqman Al-Hakim. Ya. Allah berfirman, "Wa laqad ataina Luqman al-hikmah." Kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Ya. Dan di surat Luqman itu, ya. Dan Allah memberikan surat khusus untuk Luqman. Ini namanya surat Luqman. Di Al-Quran ada namanya surat Luqman, khusus tentang Luqman. Luqman ini, subhanallah, bukan orang yang gimana-gimana, orang yang biasa saja. Ya, bahkan dia budak dan dia penggembala kambing. Maka ketika ada di kitab Ad-Durrul Mansur, Al-Imam Suyuti menyebutkan ada orang lewat Luqman Al-Hakim, itu sedang dikumpul oleh manusia banyak. Dia terkaget-kaget, kok budak Bani Fulan dan dia penggembala kambing. Tapi banyak orang yang bertanya, duduk ngambil hikmahnya di sekitar Luqman. Dia tanya, orang tersebut tanya kepada Luqman, "Bukankah alasta abda Bani Fulan? Bukankah engkau budak dari Bani Fulan?" Kata Luqman, "Bala." "Alasta tar'al ghanam fi jabal kadza?" Bukankah engkau yang mengembala kambing di gunung ini gunung itu? Dia bilang, "Bala." Kemudian dia bilang, "Apa yang menyebabkan engkau sampai menduduki derajat seperti ini?" Dia bilang, "Bitaqwallah." Dengan bertakwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah penting sekali. Orang yang bertakwa, Allah kasih hikmah. Kemudian wasidqil hadis. Sidqil hadis, jujur dalam ngomong. Ketika bicara, jujur. Ya. Wa ada al-amanah. Kemudian menunaikan amanat. Ya. Kemudian wa tulus sukut fi ma la ya'nini.
kemudian saya diam, tidak bicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Masya Allah. Jadi dengan 4 cara ini Allah kasih Luqman apa? Hikmah. Nah, jadi ikhwah yang Allah muliakan, hikmah itu kita belajar, tentunya hikmah itu dengan kita belajar Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahkan sunnah Allah sebut dengan apa? Hikmah. Kemudian yang ke-6, annal arda la tutahhar illa bil ma'. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa tanah itu tidak disucikan kecuali dengan air. Ya, tidak disucikan kecuali dengan air. Tidak bisa disucikan karena matahari atau karena angin. Karena Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil seember air kemudian menyiramkannya. Ya. Nah, jadi sebagian ulama mengeluarkan istimbat atau hukum dari hadis ini bahwa tanah tidak bisa disucikan kecuali dengan air. Hanya saja pendapat ini tidak kurang tepat sebenarnya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan para sahabat untuk mengambil seember air dan menyiramkannya dalam rangka untuk mubadarah. Mubadarah itu menyegerakan untuk bersuci. Menyegerakan untuk bersuci. Jadi kalau misalkan hilang dengan matahari, dengan angin, itu sudah suci sebenarnya. Ya, ketika kita sholat di tanah, ya, kita kan boleh sholat. Kita nggak tahu, karena hukum asalnya apa? Suci. Al-asl suci. Tapi kalau misalkan memang kelihatan ada najis dan seterusnya, maka wajib kita sucikan. Nah, kemudian berikutnya yang ke-7, anna tathhirul masajidi minan najasati fardu kifayah. Mensucikan masjid dari yang najis hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain wajib bagi kita, kalau ada najis di masjid mesti itu sucikan. Fardu kifayah itu apa bedanya fardu kifayah sama fardu ain? Fardu kifayah itu kata ulama idza qama bihil ba'du saqatal itsmu 'anil baqin. Kalau sebagian melakukan maka gugur dosa bagi yang lain, bagi yang tidak melakukan. Kalau fardu ain setiap kita wajib melakukan. Fardu ain seperti salat wajib. Salat 5 waktu ini fardu ain. Ya. Kalau salat jenazah fardu ain atau fardu kifayah? Kifayah. Ya. Kalau kita melihat ada kotoran di masjid kemudian kita buru-buru, kita bilang ke DKM atau apa marbut, ya. Bilang ke marbutnya, Mas ada kotoran najis. Nah itu. Tapi kalau misalkan fardu ain, kita nggak mesti bilang, kita yang wajib membersihkan. Ini perbedaan antara fardu kifayah sama fardu ain. Ini juga penting supaya orang ngerti mana yang harus dilakukan, mana yang boleh ditunda. Ya, karena mengetahui fikih prioritas sangat penting sekali. Kita harus tahu fardu ada 2, fardu ain, fardu kifayah. Kemudian syariat Islam ada wajib, ada sunnah. Kalau bertabrakan antara wajib dan sunnah, dahulukan yang mana? Yang wajib. Kalau bertabrakan fardu kifayah sama fardu ain, dahulukan yang fardu ain. Makanya subhanallah ikhwan, jihad fardu ain atau fardu kifayah? Jihad fardu kifayah. Ya. Ana pernah ngisi khutbah di sebuah tempat di Bogor. Kemudian selesai khutbah ada seseorang datang dan dia bilang, Ustaz, kenapa enggak pergi ke Ambon? Waktu itu ada jihad Ambon. Ya. Antum berdosa enggak berangkat ke sana. Saya bilang, jihad tayyib, kalau betul itu jihad. Kalau itu jihad. Saya tanya, jihad itu fardu ain atau fardu kifayah? Oh, dia enggak bisa jawab. Anda bilang kalau seandainya
jihad itu fardu ain dan Ambon itu bagian daripada jihad fardu ain, antum berdosa. Antum masih di sini. Ya kan? Dan kita semua apa? Berdosa. Nah, makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika berbicara masalah jihad waktu itu dulu di mana? Afghanistan ya. Kalau misalkan wajib, Anda tidak duduk di sini kata ulama. Anda sudah di medan perang. Maksudnya kalau fardu ain. Nah itu. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, ini sangat penting sekali. Mengetahui fikih prioritas, fikih prioritas itu sangat penting sekali. Fardu ain dan fardu kifayah. Berdakwah fardu ain atau fardu kifayah? Berdakwah fardu kifayah. Bakti sama orang tua fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Nah, ada tuh anak muda ikut sebuah jamaah keluar sana keluar sini berdakwah tanpa ilmu, nyampe di Cirebon, datang ke keluarga kita. Kemudian ketika anak pulang, ada salah satu keluarga bilang, ibu bilang itu ada anak muda dari sebuah tempat. Anda nggak usah sebutkan tempatnya karena zaman sekarang ini sebutkan tempat nanti viral nanti. Ya kan? Zaman sekarang orang serba dilaporkan. Nah, itu dia bilang, saya berdakwah nih dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibu saya di kampung saya lagi sakit parah. Coba bayangkan, akhi. Yang lebih tepat adalah buat anak muda ini apa? Duduk menemani orang tua, ya, ngurus orang tuanya. Itu bagian jihad. Itu fardu ain. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi Muhammad SAW untuk ikut berjihad. Rasulullah SAW berkata, ahayun walidak. Apakah orang tuanya masih hidup? Iya. Kemudian Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid, berjihadlah pada keduanya. Padahal jihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jihad yang mulia di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, orang tua kamu masih hidup tidak? Kedua orang tua kamu masih hidup? Masih. Pulang. Urus kedua orang tua, perhatikan kedua orang tua, ini bagian daripada jihad. Nah, ini. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, kita harus tahu fikih seperti ini supaya paham tentang din Islam yang sangat besar ini, yang sangat agung ini, ya, supaya tidak beramal dengan kebodohan. Nah, berikutnya yang kedelapan, al-akhdhu bil qa'idatil masyhuratil ma'rufah annahu idza lam yumkin izalatul munkar illa bima huwa ankar fa innana la nunkir lianna irtikaba akhaffal munkarain awla min irtikabi a'dhamil munkarain wa hadha wadih. Ya. Jadi ada kaidah yang masyhur, yang ma'ruf, yang wajib kita ambil, yakni melakukan kemungkaran yang lebih ringan. Melakukan kemungkaran yang lebih ringan, artinya mengambil kemungkaran yang lebih ringan. Jika ada dua kemungkaran, ya, maka kita tinggalkan yang lebih mungkar, kita ambil yang lebih ringan. Kisah A'rabi ini, ya, ada kemungkaran kencing gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita diamkan, antara dua hal, antara kita diamkan atau kita larang, ya. Kalau misalkan kita larang, akan terjadi kemungkaran lebih besar gitu. Kalau kita cegah, maksudnya kencingnya ditahan, ya, akan terjadi kemungkaran lebih besar. Oleh karena itu, maka mengambil kemungkaran yang lebih ringan di sini hukumnya wajib. Berikutnya, bagi orang yang mengingkari kemungkaran, hendaknya dia menjelaskan sebab. Sebabnya kenapa dia mengingkari kemungkaran itu? Karena Nabi SAW ketika
menjelaskan kepada A'rabi tadi, Nabi SAW menjelaskan sebab bahwa masjid ini nggak bagus, tidak dipergunakan untuk kencing dan kotoran. Ya, ini perbuatan itu nggak betul, nggak bagus, gitu ya. Nabi SAW menjelaskan bahwa masjid ini digunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Quran. Ya. Jadi yang bagi liman ankarul munkar an yubayyin as-sabab. Jadi orang yang mengingkari kemungkaran hendaknya menjelaskan sebab. Seperti Nabi SAW. Nabi jelaskan baik-baik kepada Arabi tadi. Sesungguhnya masjid ini untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran. Ya. Yang terakhir, annahu yajibu 'ala al-insan an yunazzila kulla insan manzilatah. Hendaknya seseorang, ya, atau wajib bagi seseorang untuk mendudukkan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Untuk mendudukkan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Artinya apa? Kita harus bedakan mana orang yang jahil, mana orang yang tidak jahil. Nah itu. Kalau misalkan yang melakukan itu adalah penduduk Madinah, saya yakin para sahabat dan Nabi enggak seperti ini sikapnya. Ya. Nabi SAW juga membedakan antara sahabat yang sudah berilmu dengan orang yang baru masuk Islam. Ya. Sahabat yang sudah berilmu pakai cincin emas langsung dilempar sama Nabi SAW, suruh dibuang, dan gitu. Ya. Ada perbedaan sikap. Gitu. Jadi ini yang juga harus kita pahami. Jadi menundukkan orang sesuai dengan kedudukannya. Kita pun seperti itu. Orang yang berakal pasti beda ketika kita ngomong dengan kawan, ketika ngomong dengan guru, ketika ngomong dengan pejabat, itu beda cara ngomongnya. Mesti kan? Itu karena setiap orang punya kedudukannya. Dan ini bagian dari makul sesuatu yang masuk akal. Dan ini disebutkan sama ulama tentang hal tersebut, ya. Tapi ikhwah yang Allah muliakan, anak kira cukup pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.